Dinikahi Berondong part 22. Semua mata pun beralih pandang ke belakang, atau lebih tepatnya ke arah sumber suara. Ya Allah le, kowe teko. Simbok pun berhambur pada pria yang saat ini berdiri tepat di sisi Abi Safik. Bram dan Aisyah serta Bima juga ikut mendekat ke arah tamu yang tidak lain adalah ayahnya dan juga ayah Aisyah. Abi, kapan datang? Aisyah berhambur memeluk ayahnya. Ustadz Safik pun membalas pelukan dari sang putri semata wayangnya. Setelah mengurai pelukan dari Aisyah, Ustadz Safik memperhatikan Aisyah dengan lekat. Kamu kenapa nggak datang tadi ke acara? Kamu sakit? Kata Nak Bram, kamu nggak enak badan, tapi kok keluyuran sih? Selidik Ustadz Safik menginterogasi sang anak. Aisyah tertunduk malu. Mana mungkin dia bilang jika dirinya tidak bisa jalan tadi pagi karena ulah Bram. Bram mendekat dan merangkul bahu sang istri seraya berkata, "Iya Abi, tadi pagi Aisyah tidak enak badan, tapi setelah diajak keliling kampung ini udah baikan, ya kan sayang?" Bram mengerlingkan sebelah matanya pada Aisyah. Aisyah yang mendapat dukungan dari Bram pun mengangguk malu seraya tidak lupa dia mencubit pinggang Bram. Merasa pinggangnya dicubit bak tersengat lebah, Bram pun meringis kesakitan. Namun Bram berusaha tidak berlebihan. Diam-diam Ustadz Safik melihat kedekatan Bram dan Aisyah yang semakin tidak berjarak. Bibirnya mengulas senyuman tipis. Ayo masuk, Simbok sudah buatkan makanan wong deso. Haduh le, nggawa apa tuh repot-repot. Simbok seperti sungkan diberi oleh-oleh dari kota. Mbok, iki titipan dari Umi Salamah, diterima yo. Ustadz Safik mengulurkan beberapa bungkus plastik dan amplop putih tebal. Walang, repoti, Simbok jadi nggak enak hati. Tapi ya suwun yo le. Raut wajah bahagia tergambar jelas di wajah Simbok yang sudah keriput. Aisyah terharu, dia sudah mengembun, bahagia itu sederhana ternyata. Bisa bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang disayang sudah membuat hati wanita lanjut usia itu sumringah. Senyumannya mengembang tak henti-hentinya. Tat, mantune iki ganteng tenan loh. Simbok memuji ketampanan Bram sampai membuat Bram salah tingkah karena dipandang semua yang ada di sana. Mas Bima dan sang ayah juga tidak henti-hentinya menatap ke arah Bram. Setelah beberapa saat, ayah Mas Bima itu memandang, dia menepuk bahu Abi Safik dan berkata, Fik, aku baru ingat, ini tuh Bram YouTuber terkenal itu kan? Aku sering denger juga lah kata-kata mutiara yang dibuatnya di channel YouTube. Bener kan le? Ayah Mas Bima bertanya penuh semangat. Ah si Pak De ini bisa saja, nggak segitunya lah, masih belajar Pak De. Jawab Bram sungkan. Dia merasa tidak enak karena jika dilihat orang sekelilingnya ini, orang bergelar semua. Ada Ustadz Safik, ada guru, ada pengusaha besar pula. Apalah dirinya yang hanya butiran debu. Mantul Fik, Aisyah iki mestine wong spesial. Mulane Allah paringi jodoh ingkang becik, ujar ayah Mas Bima. Bram yang sedari tadi menyimak hanya geleng-geleng kepala. Dia tidak tahu apa maksud dari ucapan ayahnya Mas Bima. Kamu tahu nggak apa yang dibicarakan oleh Pak De itu? Bisik Bram lirih pada telinga Aisyah. Aisyah yang masih ngambek dengan Bram, dia menoleh singkat dan menjawab, ya tahulah, jawabnya ketus. Bram gemas, dia sendiri yang tidak paham pembicaraan ini. Kita balik ke rumahnya Mas Bima yuk, bisiknya lagi tepat di telinga Aisyah. Abi ternyata peka, dia terkekeh dan menepuk bahu menantunya. Syah, sana, suamimu kelelahan ngajak pulang. Apa kamu masih betah di sini? Tanya Abi dan Bram mengacungkan ibu jarinya pada Bima yang sedang menatapnya. Bima terkekeh menatap Aisyah. Iya dek, kasihan. Di sini juga dia nggak paham sama yang kita bicarakan. Aisyah pun akhirnya berpamitan pada Simbok yang diekori oleh Bram. Mereka keluar berjalan menghampiri motor Bima yang terparkir di dekat jalan. Kenapa cemburu terus? Masih kesal dengan masa lalu aku? Bram terus saja menggoda Aisyah. Namun Aisyah tetap diam seribu bahasa. Dia ngambek dan merajuk. Aisyah sedang cemburu tak jelas. Sampai tepat di sisi kendaraan roda 2, Bram langsung mengenakan penutup kepala atau helm buat pelindung kepala. Dengan sangat hati-hati, Bram mengenakan helm di kepala Aisyah yang masih saja cemberut.
Saat tatapan mereka bertemu, Bram mengerling dengan senyuman manis yang mengembang di bibirnya. Namun, karena Aisyah masih kesal, dia malah melengos menatap lurus ke jalanan, enggan bersitatap dengan sang suami. Bram menjawil pipi Aisyah dengan gemas, seraya berkata, "Ai, udahanlah, jangan ngambek terus. Aku sedih banget dicuekin mulu dari tadi." Bram menaiki kendaraan roda 2 dengan tegap memandang Aisyah dari kaca spion yang menampilkan wajah Aisyah yang cemberut. Aisyah mematung, tidak juga naik ke atas motor. "Ayolah sayang, jadi pulang apa mau jalan-jalan lagi nih?" tanya Bram dengan menoleh ke arah Aisyah. Walaupun dari kaca spion wajah Aisyah terlihat jelas, namun tidak sepuas memandang di hadapannya begini. Aisyah yang dipandang terus-menerus akhirnya kesal juga. Dia naik ke jok dengan duduk di ujung, tidak mau dekat-dekat dengan Bram. "Sayang, pegangan dong, terjatuh loh," pinta Bram, namun Aisyah tetap saja tidak mau bergeming dari tempatnya. "Ya Tuhan, sabarkan hamba, berikan kesabaran yang seluas samudra menghadapi bidadariku yang sedang merajuk." Bram menengadahkan tangannya seraya menatap ke langit. Bram sengaja mendramatisir kejadian agar membuka mulut Aisyah. Kemudian setelah selesai berdoa, Bram mengamini sendiri seraya melirik ke arah kaca spion yang menampilkan wajah Aisyah yang merona. Mungkin sedikit senang karena dibilang bidadari oleh Bram. Bram menoleh ingin melihat secara langsung wajah yang bersemu merah itu. Dan ketika kedua manik mata itu saling tatap, Aisyah melengos lagi. Bram terkekeh seraya meminta sang istri bersiap. Tanpa menunggu lagi, Bram menjalankan motornya dengan santai. Namun saat idenya muncul agar Aisyah mau berpegangan dengannya, maka Bram pun menambah kecepatan laju motornya. Benar saja, di detik itu juga Aisyah mencubit pinggang Bram dan memeluknya dengan erat. "Yes, aku menang," gumamnya dalam hati. "Gitu dong sayang, aku tuh takut kamu jatuh." Bram melepas tangan sebelah kirinya demi bisa mengusap tangan Aisyah yang tengah melingkar di bagian perutnya. Pelan-pelan dong, kalau takut aku jatuh. Ini malah ngebut, biar aku jatuh terus aku cacat dan kamu nikah lagi ya, iya kan?" cecer Aisyah. Dari nada bicaranya sih, Aisyah masih ngambek. Bram langsung mengerem mendadak karena dengar kata-kata yang tidak enak dari Aisyah. "Astagfirullah sayang, jangan gitulah. Aku takut ada malaikat yang sedang nyatat omongan kita. Mana aku sanggup melakukan itu, Ai. Ingat dong, ucapan itu doa. Gak mau kan doa yang buruk-buruk? Lagipun, aku udah jelasin kalau hanya kamu sayang bidadari di hatiku." Bram menatap dalam dari spion karena mesin motor juga masih menyala. Melihat Aisyah yang tertunduk, Bram pun melanjutkan lagi perjalanan hingga sampai di rumah Bima. Aisyah dan Bram saling diam. Bram pun lebih memilih berdiam diri, takut Aisyah akan semakin marah padanya. Begitu sampai di depan rumah Bima, Naura dengan riang menyambut dan mengajak Bram beserta Aisyah untuk duduk di taman bunga belakang rumah. Bima memang sering sekali duduk-duduk dengan istrinya bersantai dan berbagi keluh kesah di tempat romantis yang banyak ditumbuhi tanaman bunga-bunga yang mekar berwarna-warni. Sungguh menyegarkan mata. Aisyah dan Bram pun terpesona. Tidak pernah menyangka jika di sini ada tempat seindah ini, mana milik pribadi pula. "Abang kok sama kakak diam-diaman sih?" tanya Naura karena merasa ada yang ganjil. Tidak biasanya pasutri ini saling diam. Sejak kemarin mereka selalu terlihat romantis, walau masih malu-malu. Bram membuang nafas kasar. Dia mengusap puncak kepala Naura, lalu pindah ke puncak kepala Aisyah seraya tersenyum kepada Naura. "Tidak kok sayang, siapa yang bertengkar? Abang dan kakak baik-baik aja, ya kan sayang?" tanya Bram pada Aisyah. Aisyah pun dengan berat hati menyunggingkan senyuman pada Bram di depan Naura, si bocil pintar yang satu ini. "Oke, Naura mau ambil minuman dulu ya sebentar. Haus." Si bocil itu pun melenggang pergi menuju rumah. Setelah kepergian Naura, Aisyah dan Bram bertatap dan saling pandang. Bram tersenyum dan meraih tangan Aisyah. Dia menjawil dagu Aisyah lalu mengecup punggung tangan sang istri. Bram kemudian beranjak memetik setangkai bunga mawar dan memberikannya pada Aisyah seraya berkata, "Maafin kalau aku ada salah ya sayang. Udahan ya ngambeknya, aku sedih dicuekin terus. Kamu gak sayang aku lagi ya?" tanya Bram dengan sangat lembut. Dia memajukan wajahnya hendak mengecup bibir Aisyah. Namun Aisyah segera menjauh dan berkata, "Hais mas, aku tuh bukan ngambek tapi lagi cemburu," jawab Aisyah dengan nada kesal. "Benarkah?"
Iya sih, cemburu tandanya cinta dan sayang, tapi jangan terlalu cemburu sayang, nanti membuat cinta semakin menjauh. Cemburu boleh, tapi sekedarnya saja sebagai bumbu gairah dalam rumah tangga. Bram pun membelai mesra puncak kepala Aisyah dan menyatukan jari jemarinya hingga saling bertaut. Cemburu buta akan membuat kamu kehilangan pikiran positif yang pastinya akan merusak hubungan kita karena akan semakin posesif terhadap pasangan. Kita usahakan saling percaya terhadap pasangan saja, seperti yang selama ini aku terapkan sayang. Jangan pikir aku tidak panas melihat kamu bersama teman-teman gurumu di sekolah. Jangan anggap aku tidak memiliki rasa cemburu. Ada bahkan aku sangat cemburu melihat laki-laki lain memandang kamu dengan sangat memuja. Tapi aku sadar jika aku harus percaya pada hatimu. Sampai sini paham sayang? Wajah Aisyah terlihat merunduk dan Bram bisa melihat jika Aisyah terlihat sangat pucat. Bram merangkul dan membawa Aisyah ke dalam pelukannya, mengusap puncak kepala yang ditutupi hijab itu dengan penuh sayang. Namun Bram langsung panik saat merasa seluruh tubuh Aisyah lemah, enggak bergerak. Sayang, kamu kenapa? Ya Allah, dia pingsan, gumam Bram, yang langsung beranjak membawa Aisyah masuk ke dalam rumah Bima. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you, bye bye.